Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Arkom, Pak Sur, teman-teman, ini saya belum kenal satu persatu yang saya hormati. Tentunya yang pertama puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa berkumpul di sini di ruang sidang 1 Masjid Kampus UGM dalam rangka untuk melanjutkan diskusi kita mengenai profetik. Nah, pada pagi ini saya diberi tugas untuk membahas mengenai profetik di bidang pertanian, tentunya Islam dan ilmu pertanian. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Baik, saya mulai saja. Kalau tadi sudah dibuka oleh Mas Arkom bahwa diskusi mengenai Islam itu tidak terbatas pada fikih atau agama begitu ya, tetapi perspektif keilmuan profetik ini saya kira sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita cermati di dalam Al-Quran ini kan perintah untuk kita memperhatikan tentang ayat-ayat kauniyah atau ciptaan, kemudian memikirkannya, ini kan banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan pertanian sendiri ini kan sebenarnya juga bagian dari bumi, di mana di dalam di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang itu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab itu. Jadi yang banyak kita bahas liulil albab itu kan antara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ini. Nah, sekarang yang tafakkur, yang memikirkan ini yang dipelajari secara keilmuan. Keagamaan tidak terlalu banyak menyentuh itu. Ya, saya kira konteks kita diskusi profetik ini, saya kira kita bagaimana ulil albab yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ini perlu kita dorong sehingga kemudian kita mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak dari Al-Quran itu sendiri. Baik, nah tentunya saya coba untuk mengurutkan paparan saya, latar belakangnya, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Ini sekilas nanti ini untuk draft, meskipun ini saya yakin ini juga belum belum ideal atau bahkan masih sangat dangkal begitu ya. Tetapi ini saya kira apa yang menjadi ajaan dari Pak Arkom ini, kita mulai dari langkah kecil untuk nanti mengumpul. Nah, kalau kita lihat pertanian sendiri ini kan sebetulnya kan campur tangan manusia dalam kehidupan tumbuhan, tanaman, ternak, ya, ikan ini supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna, kan sebenarnya itu ada campur tangan manusia. Nah, kalau kita lihat proses proses tahapan pertanian sendiri, ini secara saintifik kita ilmuwan itu sudah menggolongkan. Mulai dari dulu itu mengambil dari alam begitu saja tanpa campur tangan, ngambil saja. Kemudian berubah menjadi sistem perladangan berpindah, shifting cultivation. Kemudian pertanian tradisional yang menetap. Kemudian berubah lagi, kita ada revolusi hijau ini yang intensifikasi ditambah input yang cukup masif. Nah, perkembangan berikutnya itu adalah dengan pendekatan agribisnis dan juga pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dan ini dari kiri ke kanan ini campur tangan manusia pada kehidupan tumbuhan, ternak, ikan itu makin tinggi. Jadi dulu tidak ada campur tangan, sekarang ada campur tangan. Tentunya ilmu pertanian itu ilmu tentang campur tangan manusia itu. Dulu nggak ada campur tangan. Nah, tentunya kemudian di dalam membahas Islam dan ilmu pertanian ini saya coba untuk melihat
bagaimana kira-kira guidance dari Al-Quran itu sendiri untuk kita bisa campur tangan di dalam tumbuhan, ternak maupun ikan ini. Meskipun dalam contoh-contoh yang saya tunjukkan di sini nanti adalah tentang tumbuhan. Nah, kita juga nanti bisa mencari yang ahli ikannya saya kira maupun ternaknya ya. Nanti saya akan banyak ke tumbuhan. Tapi sekali lagi saya coba untuk mencari ayat-ayat yang bisa menggait, membimbing kita itu di dalam melakukan intervensi atau campur tangan pada tanaman ini. Nah, kenapa campur tangan ini dilakukan? Ini karena memang kondisinya seperti ini. Kalau kita gambarkan antara suplai dan demand produk pertanian itu divergen, jadi nggak ketemu itu. Jadi suplai dan demand, suplai penawaran, kemudian demand permintaan produk pertanian itu divergen, nggak ketemu. Yang ke atas itu menggambarkan demand atau permintaan. Jadi kita tahu jumlah penduduk ini terus meningkat. Bahkan kita tahu sumber daya alam yang tidak diperbaharui, yang tidak bisa diperbaharui itu juga semakin terbatas. Jadi misalnya bahan bakar ini makin terbatas, sehingga saat ini produk pertanian itu tidak hanya untuk food, tapi juga untuk fuel, untuk biodiesel. Bahkan kita juga tahu itu tidak hanya untuk food, tapi juga untuk feed. Jadi biasanya untuk food, feed maupun fuel. Jadi permintaan sudah penduduknya banyak. Ternak juga, kita juga butuh banyak untuk pakan. Di mana bahan bakar gasnya habis, yang migasnya habis, maka tergantung pada biodiesel ini, sehingga permintaan itu akan makin naik. Tetapi di sisi lain, jadi kapasitas suplai itu sebaliknya, jadi decreasing capacity, jadi menurun kapasitas suplai kita itu. Banyak fenomena itu bisa kita amati. Jadi misalnya farmable land, jadi lahan yang bisa untuk budidaya itu makin habis. Bisa karena itu untuk kita membuat rumah, untuk membuat hotel, untuk membuat industri, dan tujuan yang lain. Jadi ada sesuatu yang kemudian kontradiktif. Kebutuhannya banyak tetapi kapasitasnya itu berkurang. Nah, dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu semua, saya kira ini kalau kami di pertanian ini selalu mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dekan. Jadi kalau kami di pertanian itu, kalau saat ini perang di Timur Tengah itu karena rebutan minyak misalnya, ya rebutan pokoknya ekonomi gitu, karena mau jualan senjata. Tapi besok itu the last battle itu adalah rebutan pangan gitu. Jadi karena memang kondisinya memang nggak ketemu. Jadi supply demand produk pertanian itu karena divergen. Jadi the last battle itu memang ya karena rebutan pangan gitu. Nah dalam situasi yang seperti ini, maka mau tidak mau memang ini upaya yang harus kita lakukan. Jadi ilmu pertanian, di mana ilmu itu kemudian menjadi basis teknologi pertanian yang harus dilakukan. Jadi kalau di dalam bahasa ekonomi pertanian, kemudian bagaimana kita menggeser kurva produksi itu ke atas. Dalam luasan yang sama, tapi kemudian produktivitasnya itu naik. Nah, teknologi banyak nanti saya kira, ini yang akan kita bahas. Mengenai teknologi ini, apa ini yang di dalam Al-Quran ini sudah menggait kita itu di mana gitu. Kemudian upaya kita di ilmu pertanian perkembangannya sampai di mana. Jadi ini saya tadi sudah saya sampaikan, karena pertanian ini merupakan campur tangan manusia dalam kehidupan tumbuhan, ternak, ikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Awalnya tidak ada campur tangan manusia karena tersedia melimpah di alam. Nah, seiring dengan pertambahan penduduk dan semakin langkahnya sumber daya, maka campur tangan manusia itu diperlukan. Nah, kemudian tema yang saya sampaikan adalah bagaimana Al-Quran itu membimbing campur tangan manusia di bidang pertanian tersebut. Kemudian bagaimana perkembangan ilmu pertanian itu saat ini. Nanti mungkin dengan coba kita diskusikan, kita bahas, kita akan belajar dari ayat-ayat pertanian itu, baik ayat pertanian yang berkaitan langsung dengan upaya kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini,
maupun juga ayat-ayat pertanian yang itu sebetulnya juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Karena ternyata kalau dikaji, dibaca semua nanti, di dalam menggait campur tangan manusia dalam pertanian itu, Allah itu menyampaikannya itu dalam beberapa cara. Ada yang eksplisit begitu, tapi yang implisit itu banyak gitu. Bahkan dengan mencontohkan itu banyak, dengan contoh yang sebetulnya itu bukan pertanian, tetapi contoh misalnya sifat orang kikir itu seperti apa, sifat orang yang infak dan dermawan itu seperti apa, itu dicontohkannya dengan pertanian gitu. Dan juga contoh yang lain, nanti kita lihat. Nah, tentunya metodenya saya coba untuk menelusuri ayat-ayat Quran maupun hadis yang terkait dengan pertanian dengan kata kunci. Ada tumbuhan, tanaman, air, tanah, sinar matahari. Ya, kata kuncinya banyak yang bisa kita cari dalam Al-Quran. Itu tentunya sebagai premis mayor dan sumber kebenaran yang absolut. Jadi kalau di silogisme itu ada premis mayor, premis minor. Tentunya nanti kita akan mencoba cara berpikir silogisme juga. Ya, kemudian juga ini mungkin juga ini sebagai deduktifnya, gitu. Sebagai deduktifnya itu. Kemudian kita juga ada beberapa literatur tentang, nanti meskipun belum saya tuliskan, tapi mungkin bisa saya diskusikan mengenai perkembangan hasil penelitian pertanian ini sebagai premis minor di dalam nanti kita melakukan satu induksi. Nah, tentunya kalau di dalam teori kebenaran itu ada teori korespondensi dan yang lain, mungkin nanti metodenya bisa blended, itu semua. Nah, banyak ayat Al-Quran yang terkait dengan pertanian. Ini kira-kira saya tuliskan di sini. Ada surat Al-Baqarah ayat 2, surat kedua, ini ayat 265, Al-An'am ayat 141, Ar-Ra'd ayat 4, Al-Kahfi ayat 32 sampai 34, surat Yasin ayat 33 sampai 35 serta yang lain-lain. Beberapa saya cuplik, tapi nanti di bawah nanti akan saya sampaikan kira-kira pembelajaran saya. Ini pembelajaran saya dulu yang akan saya sampaikan, karena nanti pembelajaran dari yang lain kan akan membaca lagi, kemudian akan menginspirasi atau memahamkan kita dengan pemahaman kita masing-masing. Nah, tentang kondisi tanah yang berbeda itu dicantumkan ya. Jadi ini misalnya kondisi tanah yang berbeda ini ada di Ar-Ra'd, Al-A'raf, Qaf, ya. Kemudian proses fotosintesis membentukkan klorofil itu ada di Toha, Al-An'am. Kemudian produktivitas tanah telantar itu ada di surat Yasin. Perkawinan tumbuhan ini juga ada ini. Perkawinan tumbuhan ada jantan betina itu juga ada di surat Yasin ayat 36, Al-An'am ayat 99. Kemudian tanah yang lebih tinggi dari permukaan air itu ada di Al-Baqarah ayat 265 dan Saba ayat 15-16. Tumbuhan yang beraneka ragam itu ada di Al-Kahfi, ya, An-Nahl dan juga Al-An'am. Kemudian kadar unsur pada tiap tumbuhan ini ada Al-Hijr, Al-Qaf ayat 7. Nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Beberapa ayat saya tuliskan di sini. Sekali lagi memang perintah untuk kita selalu tadi menjadi ulil albab wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu memang perintah untuk itu. Misalnya afala yang duru, apakah kamu memperhatikan, dan seterusnya, itu kan banyak sekali. Termasuk untuk terkait dengan pertanian ini di An-Naba ini Abasa, itu kita bisa baca di situ. Fal yang duril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Mungkin ini juga salah satu ini sinyal dari Allah, pemberitahuan untuk menggait orang pertanian sebenarnya. Jadi apakah ini hanya dibaca fal yang duril insanu ila ta'ami, apakah ini hanya dibaca atau ini perintah sebetulnya? Mestinya ini kan tidak hanya dibaca ya, tapi ini perintah. Ini sayangnya memang meskipun ini perintah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Tetapi kan ya kalau kita lihat yang mau memperhatikan itu kan juga tidak banyak.
yang berminat di pertanian itu kan sedikit sekali, dan itu yang levelnya rendah gitu. Jadi itu yang mau jadi petani, kalau fakta-fakta yang kami tahu, pertanian itu tidak diminati. Baik sekarang suksesi petani itu kan juga sulit ya. Tapi mungkin ini salah satu perintahnya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Jadi fal yang duril insanu ila ta'ami anna sobabnal ma asoba. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau dibaca di dalam Al-Quran ini, yang menjadi awal dari kehidupan itu adalah air. Semua itu adalah air hujan itu kalau dicari semuanya. Ini saya coba untuk membuat ini tanda yang merah ini, menandai merah ini. Ini saya coba untuk mencari kira-kira faktor produksi pertanian menurut Al-Quran itu apa gitu sebetulnya. Kata kuncinya apa yang ada di situ. Jadi air banyak sekali. Jadi telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi bumi, artinya bumi ini juga menjadi faktor ini. Kami belah bumi dengan tanahnya itu ya. Sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Ada anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi ini tidak hanya untuk kita, tetapi untuk ternak juga, bahkan untuk hama dan penyakit. Karena saya coba telusuri itu, apakah kita harus mengambil 100% panen kita itu untuk petani, untuk kita gitu. Hama penyakit tidak boleh sama sekali mengambil haknya di situ gitu. Itu saya nggak nemukan itu. Artinya memang berarti meskipun kita itu budidaya, itu ya hasilnya itu juga ada haknya juga untuk burung, ada haknya juga untuk ulat. Itu dia punya hak di situ. Ya. Jadi kalau kami punya departemen hama dan penyakit tumbuhan atau perlindungan tanaman, itu kemudian tidak boleh semena-mena, kemudian semua tidak boleh makan ya. Nah, mungkin itu saking serakahnya manusia mungkin ya. Tapi yang jelas saya coba mencari yang terkait dengan hak makhluk lain selain manusia itu dia punya, dan kita tidak boleh juga kemudian menghilangkan haknya ini semena-mena gitu. Ya, sehingga ada sebuah hadis, kalaupun petani, kalaupun hasil panennya itu dimakan oleh burung, oleh hama penyakit, itu tidak sia-sia, tapi itu adalah sedekah. Seperti itu. Ya. Jadi ini untuk mungkin nanti suatu saat nanti orang dari HPT juga harus membahas ini. Karena nanti saya bisa dimarahi. Ini aku nggak penting loh. Nggak, kamu penting juga, tapi ternyata kita nggak boleh kemudian 100% kita ambil. Ini harus ada haknya itu, makhluk lain itu ada haknya. Iya, mengendalikan, makanya mungkin mengendalikan yang bukan kita memberantas, tapi mengendalikan. Dan mengendalikan itu saya kira yang Islami itu bukan yang dengan pestisida, tapi mestinya yang alami ya, pengendalian hama terpadu. Itu cara yang Islami yang seperti itu. Karena mereka punya hak. Yang penting kita tidak diberantas kemudian dilarang sama sekali. Ya. Nah, kemudian ayat-ayat lain Bapak Ibu, memang kata kuncinya adalah air ya. Jadi misalnya ini Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Air, bumi itu terus tadi muncul. Kata kuncinya memang air ini yang menjadi pemula, menjadi hidup. Awalnya bumi mati, dihidupkan dengan air ini. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Artinya Allah itu sudah menyebarkan di bumi itu segala jenis hewan, termasuk tumbuhan. Jadi kalau di ayat lain yang membahas tentang penciptaan alam semesta, di situ kan Allah berfirman bahwa
Allah itu menebarkan rizki di bumi untuk mencukupi kebutuhan makhluk hidup di bumi, semuanya, tidak hanya manusia. Itu kan dalam 4 masa itu. Jadi sebetulnya ya kita itu sudah dicukupkan di situ. Apa-apa itu sudah ada di alam itu. Ya, apa-apa sudah di alam itu. Kemudian bumi kering, kemudian dihidupkan dengan air itu ya. Jadi kalau soal ditebarkan itu sudah ditebarkan, sudah cukup, selesai. Tinggal manusianya saja yang harus mengelola apa yang sudah ditebarkan selama 4 masa itu. Nanti saya di belakang ada. Di surat Ibrahim ini juga masih membahas tentang air hujan. Ini penting bagi pertanian. Ya, air hujan kata kuncinya masih bumi ya. An-Nahl 65 itu juga air hujan dan bumi. Jadi sekali lagi, tanpa air hujan itu memang bumi itu mati. Jadi justru bagaimana dari komponen-komponen yang mati itu Allah menghidupkan dengan air. Ya, dari komponen-komponen yang mati itu kemudian Allah menghidupkan dengan air. An-Nahl masih kata-katanya air hujan, bumi. Al-Hajj khususnya yang ini, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air, hiduplah bumi itu, sama. Jadi ayat ini memang diulang-ulang untuk menunjukkan bahwa air itu memang faktor produksi penting sekali di pertanian. Al-Hajj 63 sama air. Lalu jadilah bumi itu hijau. Kalau tadi hidup, ini hijau. Jadi air kata kunci lagi. Al-Ankabut, siapakah yang menurunkan air dari langit, menghidupkan dengan air itu bumi sudah matinya, sama. Jadi kata kunci sekali lagi ada air, bumi. Bumi itu tanah nanti tentunya. Sama ini Arum 24, menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu. Dan ini tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sekali lagi ini juga kan la ayatil liulil albab juga ini. Di Yasin kan juga iya, wa ayatul lahumul ardul maitat wa hyainaha wa akhraja minha habban famin yaqulun. Jadi memang ini semua merupakan jadi tadi saya sampaikan ketika kita mempelajari ayat-ayat pertanian ini memang tidak ansih ini menggait kita untuk sains ilmu pertanian, proses produksi pertanian, tetapi itu sekaligus menjadi bukti-bukti kekuasaan Allah ada di situ. Nah, kemudian di surat Sajdah ini, Sajdah. Jadi yang menghalau awan yang mengandung air itu nanti jadi awannya dihalau ke bumi yang tandus. Sekali lagi ini juga hujan juga. Ini untuk pakan, untuk feed maupun untuk pangan atau food. Ini belum membicarakan untuk fuel, Pak. Untuk fuel memang ini ya nanti harus dikaji lebih jauh untuk fuelnya. Nah, kemudian ini sudah bicara, Al-Fatir, ini ada komponen angin juga. Jadi angin itu yang menggerakkan awan ke tempat tandus tadi adalah ada angin, ada awan. Jadi ini nanti ada ilmu klimatologi ini. Jadi nanti saya coba hubungkan dengan beberapa departemen yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi ada pemuliaan tanamannya, ada agronomi, ada klimatologi dan seterusnya. Jadi ini ada anginnya yang menggerakkan awan, ada bumi lagi. Yasin tadi, bumi yang mati karena air tadi, air juga. Nah, di dalam Az-Zumar, air muncul, faktor produksi air. Kemudian air hujan itu menjadi sumber-sumber air di bumi. Ini ilmunya Pak Dekan Teknik ini. Ini membuat embung ya Pak. Jadi ini ada mata air. Nah, sekarang juga ada panen air hujan juga. Ditumbuhkannya dengan air itu tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu menjadi kekuning-kuningan. Jadi memang tanaman itu sangat beragam. Di depan tadi sudah ada untuk keragaman ternak,
Ini untuk keragaman tanaman. Nah, dan ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Nah, sama ini masih. Pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu, bumi sudah matinya. Nah, pergantian malam dan siang ini ya eksplisit, makna implisitnya ini kan termasuk sinar matahari sebagai sumber fotosintesis. Nah, meskipun Allah tidak menyampaikan kamu ini loh tanaman itu ada fotosintesis kan, enggak gitu ya. Tapi ini menurut saya sekali lagi, kita itu sebagai khalifahnya, sebagai wakil Allah di dunia ini kan sebenarnya kan diberi kewenangan, diberi keleluasaan. Nah ini mestinya kemudian kewenangan, keleluasaan inilah yang kita harus melakukan, mengelola ini, merubah, ada perubahan. Karena yang kalau tidak kita yang merubah ya bukan dan Allah tidak memberi kita itu kan ikan, tapi kan kail. Kailnya banyak yang diberikan ke kita, tapi bukan ikan semua, kemudian semua didulang itu kan enggak. Tapi kita harus aktif itu. Jadi kita harus berpikir juga ini. Nah, angin lagi dan terus banyak. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu. Ini kalau ayat ini di Al-Baqarah ayat 265, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang diseram oleh hujan lebat. Nah, ini ada kata kunci dataran tinggi. Ini ternyata orang yang infak ini, sedekah ini ibaratnya itu kebun di dataran tinggi. Jadi memang pertanian itu juga tergantung pada ketinggian tempat. Ada dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Jadi pertanian itu ada beragam. Jadi mau hujan lebat atau cukup embun atau gerimis, ini cukup untuk mengembangkan produksinya itu jadi 2 kali lipat. Jadi karena orang tersebut melakukan membelanjakan hartanya itu di jalan Allah. Nah, kemudian di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Jadi macam-macam, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Airnya sama, tapi hasilnya beda. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya maupun ya produksinya. Jadi variabel produksi pertanian itu tidak hanya air tadi, tidak hanya bumi itu, tapi memang tanaman itu ada yang bercabang, tidak bercabang. Ini karena tanamannya itu juga menjadi variabel. Jadi genetiknya ini juga menjadi variabel. Ini yang menjadi ayat untuk dasar teman-teman di pemuliaan. Jadi memang variabel produksi ini tidak hanya air, kemudian tadi tanah dan yang lain-lain, tapi juga tanamannya itu berbeda-beda. Dan terus nih nggak usah saya anukan semuanya. Ini sama kata kuncinya air hujan. Ini Al-An'am misalnya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warna dan tidak sama, jadi memang sangat beragam. Oke, terus Al-An'am ini di bahwa dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu. Sama, ini kata kuncinya air. Kebun beragam tadi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dasar dari ilmu tanah. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Dan ini menjadi dasar Departemen Ilmu Tanah di dalam mengembangkan kesuburan lahan. Jadi tentunya melalui pengamatan yang utuh, ternyata kan di dalam tanah itu
Itu kan ada unsur-unsur makro maupun unsur-unsur mikro. Jadi tanaman itu butuh pupuk makro maupun pupuk mikro. Pupuk makro itu misalnya pupuk nitrogen, kemudian fosfor, kalium itu pupuk makro. Nah, kemudian yang lain itu mikro. Seperti kita butuh vitamin lah. Vitamin, mineral itu mikro. Nah, kalau di pertanian pun juga ternyata tanah itu juga mengandung unsur makro maupun mikro. Yang ini teman-teman tanah kemudian juga mempelajari terbentuknya lahan. Jadi pedologi misalnya. Di pedologi itu juga dipelajari tanah yang subur itu adalah biasanya kan vulkan. Jadi dekat gunung berapi. Tetapi tanah yang tidak subur biasanya yang terangkat dari dasar air laut. Jadi seperti Gunung Kidul gitu ya. Jadi, nah kenapa tanah yang dekat gunung berapi itu kok subur? Ya karena itu partikelnya sudah kecil-kecil, sudah tersedia untuk tanaman. Karena sudah seperti sekarang misalnya Merapi meletus. Ini kan batunya, tanahnya itu sudah digodok dulu itu dengan suhu 1000 derajat dan lebih itu. Sudah hancur itu. Ketika diletupkan, dia sudah menyebar kemana-mana, sudah menjadi partikel yang kecil-kecil. Lebih tersedia gitu. Nah kalau dari dasar laut yang terangkat ini masih belum tersedia nih ya, karena nanti kalau di ilmu tanah nanti ada misalnya nitrogen yang ada di dalam tanah itu belum tentu tersedia untuk tanaman. Nah sehingga sekarang di ilmu pertanian ini juga dikembangkan bagaimana supaya unsur-unsur makro dan mikro yang ada di dalam tanah itu bisa tersedia bagi tanaman. Sehingga sekarang di mikrobiologi dikembangkan misalnya makhluk-makhluk mikro yang bisa meningkatkan ketersediaan unsur hara itu untuk tanaman. Jadi misalnya di Gunung Kidul itu sekarang banyak diterapkan mikoriza di sana. Jamur itu. Karena apa? Mikoriza itu membantu mengambil unsur-unsur makro maupun mikro dari yang terikat oleh tanah itu kemudian supaya bisa tersedia untuk tanaman. Nah ini dasar untuk, jadi komponennya ada tanah yang baik maupun tanaman-tanaman yang ini subur yang tidak subur. Kemudian yang lain saya kira ini ayat-ayatnya mirip ya, mirip ya. Jadi bumi pun ini juga sudah didesain ketinggiannya berbeda, ada gunungnya, ada bumi yang dihamparkan, gunungnya itu karena memang hujan itu turun di situ dulu sebagai ceng area untuk daerah tangkapan air, di situ air mengalir, kemudian tersedia bagi tanaman di daerah-daerah yang hamparan. Ini jadi desain bumi pun ini sudah dibuat seperti itu. Oke ya. Terus, nah tapi ini juga perlu juga kita lihat ada yang potensi losses kalau Allah itu menghendaki itu ya, itu usaha pertanian itu bisa hancur karena banjir yang besar ya. Tapi tidak ada yang bicara tentang karena itu dimakan oleh ulat, itu tidak. Tapi banjir yang besar, kemudian angin yang mengandung api itu ada, jadi angin taufan, jadi itu masalah losses atau kehilangan hasil di pertanian. Karena kalau dimakan hama kan bukan losses tapi itu sedekah. Ya mungkin kalau diambil semua puso itu sedekahnya banyak gitu. Ya, sekarang ya mungkin itu kenapa itu diambil banyak oleh hama penyakit itu mungkin juga karena keserakahan manusia. Karena apa? Musuh alaminya sudah dibunuh oleh manusia itu sendiri. Misalnya sekarang ular itu habis kan, ular itu juga diambil, ditangkap, kemudian diambil nggak tahu minyaknya atau apa itu ya, padahal ular itu pemakan tikus gitu. Lah tikusnya ya kemudian berkembang biak makan mengapa. Kemudian tikusnya ya merajalela. Ya, itu saya kira kenapa terjadi puso karena hama itu juga karena ulah manusia yang tadi, yang mungkin kurang islami juga.
Karena di dalam siklus itu dia membunuh satu bagian, itu terlalu membunuh siklus atau rantai makanan. Banjir yang besar. Ini yang tadi saya katakan. Dan kami hamparkan bumi dihamparkan, kami letakkan gunung. Ya karena gunung itu memang menjadi catching area untuk air.